Halo semuanya, kembali lagi di channel Ceguk Tech. Oke, di video kali ini saya akan sharing-sharing aja kepada kalian tentang kelebihan dan kekurangan Sony Xperia XZ1 di tahun 2022. Dan HP ini adalah HP mantan flagship Sony tahun 2017, X limbah Jepang. Yang sekarang itu harganya sudah murah di sekitar 900 ribuan aja. Oke, langsung saja kita membahas terlebih dahulu dari segi kelebihannya. Kelebihan yang pertama adalah dari segi desainnya. Jujur ini desainnya menurut saya sangat mewah sekali, khas Sony banget. Lihat, kalian bisa lihat sendiri di sini desainnya itu anti mainstream banget ya guys. Lihat, untuk bodinya ini juga ramping banget. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Tetapi di bagian depannya ini kelihatan agak jadul dengan bezel yang tebal, tapi gak apa-apa karena HP di zaman itu masih pada tebal-tebal bezelnya ya. Dan untuk build quality-nya sendiri, HP ini menggunakan full aluminium. Dan untuk kaca bagian depannya itu menggunakan Corning Gorilla Glass 5. Jadi untuk build quality-nya ini gak usah diraguin lagi, ini sudah sangat bagus sekali. Feel di genggamannya juga ini kerasa kokoh dan masih kerasa mewah, premium sekali. Oke, sekarang kita akan membahas kelebihan yang kedua, yaitu dari segi kualitas layar. Sony Xperia XZ1 ini menggunakan panel IPS, resolusinya Full HD+, dan HP ini memiliki teknologi Triluminous Display. Jadi untuk bagian layarnya kalian bisa lihat sendiri di sini. Layarnya itu terasa gonjreng banget. Warnanya itu keluar banget dan juga akurat warnanya, dan intinya mah layar dari HP ini bagus lah ya. Kalian bisa lihat sendiri untuk nonton video atau main game, layar dari HP ini cukup bagus sekali di harganya yang sudah 900.000 ini, the best sih. Oke, sekarang kelebihan yang ketiga. Nah, untuk kelebihan yang ketiga ini dari segi speakernya. Sony Xperia XZ1 ini menggunakan setup stereo speaker di bagian bawah sini dan atas sini. Jadi speakernya itu langsung menghadap ke depan dan suaranya itu cukup bagus sekali sih. Kalian bisa lihat. Kalian bisa dengar sendiri di sini. Nah, ya cukup bagus sekali di harganya ini, bagus sih. Oke, sekarang kelebihan yang keempat, yaitu dari segi performanya. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri, saya bermain game Mobile Legends, Free Fire, PUBG Mobile, dan Genshin Impact. Game terberat di Play Store. Dan ya, untuk keempat game ini mampu berjalan dengan cukup baik kecuali di Genshin Impact. Di Genshin Impact ini masih bisa berjalan tetapi di settingan terendah bahkan. Tetapi masih playable loh. Genshin Impact masih playable bermain di settingan rata kiri. Mungkin ini adalah HP termurah yang bisa bermain game Genshin Impact. Untuk game Mobile Legends atau Free Fire, Burik dan PUBG juga pasti lancar-lancar aja di settingan high, itu juga lancar aja ya. Apalagi untuk kebutuhan sehari-hari, untuk multitasking atau scrolling ini gila sih. Masih overkill banget lah ya. Masih sangat lancar, anjay. Oke, sekarang kita akan membahas dari segi kelebihan yang kelima, yaitu dari segi kualitas kameranya. Nah, untuk kamera di sini di bagian belakang ini beresolusi 19 megapiksel dan kamera depan beresolusi 13 megapiksel. Untuk hasilnya ini juga cukup sangat baik menurut saya untuk di harganya ya. Kalian bisa lihat sendiri. Oke, untuk rekaman videonya ini juga menurut saya ini sangat bagus sekali.
Di harga 900.000 kalian bisa merekam di resolusi 4K 30 fps dan Full HD 60 fps, dan juga ada steady shoot-nya. Anjay. Menurut saya ini perekamannya sudah sangat-sangat baik, Bang. Oke, dan ini perekaman di 1080 30 fps dengan stabilisasi aktif pintar. Oke, sekarang kita akan membahas dari segi kekurangannya. Nah, HP ini tidak sempurna. HP ini banyak sekali kekurangan yang harus kalian perhatikan ya. Yang pertama adalah dari segi layar. Ini bukan masalah kualitas atau apa. Ini masalah bezel dan aspek rasionya. HP ini menggunakan aspek rasio jadul 16:9. Jadi bezelnya ini gede banget, dan layarnya itu melebar ke samping, tidak memanjang kayak HP zaman sekarang. Tapi oke lah untuk harganya segini. Oke, untuk kekurangan yang kedua adalah dari ketahanan baterainya. HP ini menggunakan baterai sebesar 2700 mAh. Cukup kecil banget bahkan untuk zaman sekarang, dan untuk ketahanannya sendiri ini juga sangat mepet banget. Jika dibandingkan dengan HP-HP zaman sekarang yang menggunakan baterai jumbo 5000 mAh, ini sih jauh banget sih ya. Untuk bayangannya, ini saya bermain game Mobile Legends itu bisa sampai 3 jam dari full sampai low bed ya. Dan untuk SOT-nya sendiri ini sekitar 5-6 jam masih bisa sih. Dengan pemakaian yang normal dan game tipis-tipis aja. Tapi menurut saya sih ini baterainya sih masih bisa lah ya. Masih bisa untuk seharian kalau penggunaannya normal. Oke, sekarang kita akan membahas dari kekurangan yang ketiga. Oke, kekurangan yang ketiga adalah dari segi suhu. Nah, karena HP ini HP jadul 2017, jadi untuk coolingnya itu tidak seperti zaman sekarang yang cukup adem. HP ini mudah panas kalau bermain game yang berat, itu mudah panas. Tetapi panasnya itu dalam kategori wajar. Tetapi untuk penggunaan biasa-biasa aja sih masih aman sih ya. Untuk bermain game kalian bisa menggunakan soft case supaya panasnya itu tidak terlalu mengganggu. Jika menggunakan soft case ini suhunya itu normal aja, masih nyaman untuk bermain game berlama-lama 1 jam 2 jaman, itu masih enak lah, masih normal aja. Oke, untuk kekurangan yang keempat adalah dari segi email. Nah, untuk ini saya sendiri sih ini emailnya aman ya, selama penggunaan beberapa minggu ini emailnya masih aman, dan saya harap sih masih aman sampai keterusannya. Ya, walaupun HP limbah Jepang itu rata-rata tidak terdaftar di Kemenperin, jadi rawan sekali untuk kena begal. Tetapi saran saya sih kalian bisa belinya di toko yang memberikan garansi email lifetime. Jadi kalau ada apa-apa bisa klaim langsung ke tokonya. Tetapi untuk pengalaman pribadi saya ini menggunakan HP limbah Jepang seperti Sony XZ2 dan Sony Xperia XZ1 Compact, ini sih aman-aman aja. Selama udah lebih 3 bulan sih aman-aman aja sih, nggak pernah, alhamdulillahnya nggak pernah kena begal email. Oke, mungkin itu saja kelebihan dan kekurangan Sony Xperia XZ1 di tahun 2022. Untuk kesimpulannya sih kalian pasti bisa menyimpulkan sendiri tentang kelebihan dan kekurangannya. Apabila kekurangannya itu tidak terlalu mengganggu bagi kalian, ya ini worth it sih. Ambil aja, beli. Oke, terima kasih telah menonton dan jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe channel ini.